Halo pemirsa, 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Studi evaluasi Selios ini menunjukkan hasil yang kurang memuaskan terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Sementara survei LSI Denny JA menunjukkan makan bergizi gratis menjadi program paling favorit dari Prabowo Gibran. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita informasi pertama pemirsa, pelaku mutilasi wanita dalam koper di Ngawi berhasil dibekuk anggota Jatan Ras Polda Jawa Timur di Madiun. Polisi juga menggelar olah TKP di sebuah hotel di kota Kediri, Jawa Timur. Satreskrim Polres Ngawi dan Jatrantas Polda Jatim meringkus pelaku mutilasi Uswatun Hasanah yang jasadnya ditemukan di sebuah koper dan dibuang di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, polisi sempat kejar-kejaran dengan mobil pelaku A yang merupakan suami siri korban pada Sabtu tengah malam. Mobil mewah A akhirnya bisa diberhentikan polisi di Jalan Raya Madiun ketika sedang dalam perjalanan dari Ponorogo menuju Madiun. Setelah dibawa ke beberapa lokasi, Minggu malam pelaku digiring ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur guna menjalani pemeriksaan. Tim Jatrantas Polda Jatim juga menyita mobil yang dijadikan sarana membuang potongan tubuh korban. Benar itu Dan. Ini malam ini ditangkap ya, Dan. Besok dirilis. Ditangkap ya. Dan ini pelaku mutilasi Dan ya. Ditolong aku Dan ya. Pelaku mutilasi Dan. Besok dirilis besok. Satu orang pelaku atau gimana? Besok disampaikan akhir ya. Sebelumnya pada Minggu siang, tim Inafis dan Lapor Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kasus mutilasi seorang sales kosmetik bernama Uswatun Hasanah di salah satu hotel di kota Kediri, Jawa Timur. Olah TKP yang berlangsung lebih dari 3 jam ini menghadirkan A, pelaku mutilasi, sekaligus suami siri korban. Dari hasil olah TKP, polisi membawa sejumlah benda dari kamar hotel yang diduga sebagai barang bukti. Setelah olah TKP selesai, pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Tim Liputan News melaporkan. Polisi mengungkap motif pelaku mutilasi jasad wanita dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Tersangka tega membunuh korban lantaran sakit hati dan cemburu. Polda Jawa Timur menetapkan RTH alias A, 32 tahun, sebagai tersangka kasus mutilasi jasad wanita di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah, 30 tahun, yang berprofesi sebagai sales kosmetik asal Blitar. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman mengatakan, tersangka tega membunuh korban karena sakit hati dan cemburu. Petugas menyita sejumlah barang bukti, 3 buah mobil, 3 buah ponsel, kaos, dan celana tersangka, serta 1 buah pisau yang digunakan untuk memutilasi korban. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati.
Sebelumnya, penemuan mayat dalam koper di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menggemparkan warga. Pelaku ditangkap pada Sabtu 25 Januari 2025. Pelaku mencekik korban hingga tak sadarkan diri saat berada di kamar sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Pelaku panik setelah mengetahui korban tewas, sehingga ia berusaha menghilangkan jejaknya dengan memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelah dimutilasi, pelaku memasukkannya ke dalam koper namun tidak muat. Akhirnya pelaku kemudian memutilasi bagian kaki kiri dan kanan korban serta kepalanya. Setelah melakukan aksinya, pelaku meminta bantuan kerabatnya untuk membuang tubuh korban di beberapa tempat. Di antaranya bagian tubuh yang ada di dalam koper dibuang di Desa Didapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Lalu potongan kaki ditemukan di Ponorogo dan kepala ditemukan polisi di Trenggalek. Polisi pun masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kerabat korban guna mendalami keterlibatan dalam kasus pembunuhan ini. Tersangka pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 KUHP ayat 3 dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. Diduga AKBP Bintoro menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdana di PN Jaksel atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu Saudara AN dan Saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya, pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut ini kami hadirkan dialog bersama Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso membahas lebih detail soal dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro dalam iNews siang Senin 27 Januari 2025. IPW pertama mendapat laporan itu terkait adanya gugatan gugatan dari 2 tersangka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ini. Kemudian IPW juga melakukan pengecekan terkait pemberitaan yang sudah ada. Jadi memang kita dapatkanlah informasi bahwa kasus terkait dengan 2 pelaku yaitu Saudara Arif dan juga Saudara Bayu ini sebetulnya mandek mandek sampai dengan Agustus 2024. Kasus tersebut kan
terjadi April ya. April dilaporkan, kemudian dilakukan penyidikan, sebetulnya sudah cukup kuat, tetapi antara April sampai Agustus itu mandek. Nah, dari pendalaman IPW yang kami dapatkan, justru pengungkapan kasus ini sesungguhnya karena adanya satu pengawasan oleh atasan dari AKBP Bintoro, yaitu Kapolres Metro Jakarta Selatan saat ini ya, Kombes Ade Itmal ya, melihat kasus ini mandek, kemudian mempertanyakan ya kasusnya mandek. Didapat informasi ada dugaan permainan 86 antara AKBP Bintoro dengan pihak tersangka. Nah, AKBP Bintoro kemudian dimutasi, dicopot dari jabatan Kasat Reskrim, kemudian dimasuk di Polda Metro tanpa jabatan gitu ya. Nah, kasusnya kemudian atas perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan dilanjutkan dengan kasat yang baru ya. Karena kasus itu dilanjutkan di mana awalnya dua tersangka ini mendapatkan janji bahwa kasus itu akan dipetieskan, mereka tentu meradang ya. Meradang karena kasusnya lanjut, bahkan saat ini naik ke pengadilan. Maka Januari 2025 tanggal 7 mereka memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menuntut komitmen atau janji daripada AKBP Bintoro bahwa kasus mereka akan dihentikan. Jadi terbukalah kasus ini. Kita beralih ke informasi lain. Isak tangis mengiringi pemakaman Osima Yukari, warga Kendal, Jawa Tengah yang jadi korban kebakaran glodok. Pemirsa, kita lihat informasinya berikut ini. Suasana duka mendalam menyelimuti keluarga besar Osima Yukari, salah satu korban tewas akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah almarhumah tiba di rumah duka di Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah pada Minggu pagi dan disambut isak tangis keluarga serta kolega sesama pramugari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman desa setempat. Ibunda Osima, Ima Susanti, mengenang putri tercintanya sebagai sosok yang baik dan berprestasi. Kalau saya komunikasi sama Osima Yukari itu terakhir tanggal 11 kan gitu, dia ngecek ke saya apa sudah dibeliin kipas angin atau belum kan gitu, karena dia inginnya di hari ulang tahun dia itu dia ingin beli kipas 40 sama kambing untuk disembelih, dimasak, dikasih ke tetangga gitu. Saya kirim foto ke dia tanggal 11, itu dia bilang udah tak beliin mbak. Itu dia bilang makasih. Habis itu tanggal 12-nya dia WA saya karena lihat status saya itu tangannya lebih putih tangan ibu daripada tangan saya itu kan itu. Nah itu yang terus tanggal 12-nya lagi sore itu dia tanya sama saya, Bu, Osima sudah gajian. Karena dia gajian di BPN itu kan tanggal 10 itu. Dia tanya, ibu mau minta atau enggak gitu. Sementara itu, jenazah korban kebakaran Glodok Plaza lainnya, Alia Belinda Kurapak, tiba di kampung halamannya di Tongkonan Tondok, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja. Kedatangan jenazah sang pramugari disambut isak tangis keluarga. Jenazah langsung disemayamkan di rumah Tongkonan adat Toraja. Dengan dipimpin kepala kampung dan tokoh adat, prosesi pemakaman almarhumah Alia Belinda Kurapak dilaksanakan di lokasi Tongkonan sebagai salah satu simbol penghormatan rumpun keluarga kepada arwah almarhumah. Ini secara adat ini, nanti jam 1 ada ibadah, setelah itu di pemakaman. Jenazah Alia dimakamkan usai digelar prosesi adat. Dari Kendal dan Toraja Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Polairut Polda Metro Jaya melakukan pencabutan pagar bambu laut di perairan Tangerang siang tadi. Pencabutan dilakukan menggunakan kapal karet.
Dan seperti inilah aktivitas Dit Polairut Polda Metro Jaya yang turut serta melakukan upaya pencabutan pagar bambu misterius di perairan Tangerang. Siang tadi ini terjadinya pemirsa. Upaya pencabutan ini dilakukan menggunakan kapal-kapal dari Dit Polairut di mana diawali dengan perahu karet, puluhan anggota berenang, dan kapal-kapal juga mendekat ke pagar bambu yang membentang di perairan tersebut seperti yang kita saksikan ini pemirsa. Jadi mereka melakukan pengukuran, kemudian melakukan pencabutan pagar laut. Pencabutannya dengan cara menarik pagar menggunakan tali pemirsa. Tidak hanya Dit Polairut Polda Metro Jaya, pembongkaran ini dilakukan bersama tim gabungan. Ada KKP, TNI AL, KPLP, Bakamla, Pemprov Banten, serta dibantu sejumlah nelayan. Sementara itu di hari ke-6 pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang difokuskan pada kawasan Mauk yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. Sepanjang 3 km pagar laut di pesisir utara Tangerang, pemirsa, ditargetkan bisa dicabut pada hari ini. Kalau tadi Dit Polairut, kali ini melibatkan 450 personil tim gabungan pemirsa dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan juga nelayan. Upaya pencabutan dilakukan dalam kondisi cuaca angin dan gelombang tinggi. Dan ini jadi kendala untuk petugas gabungan yang terlibat dalam proses pembongkaran. Selain itu, beberapa titik di kawasan Mauk ditemukan juga bambu yang menancap lebih dalam dan rapat. Dengan demikian tersisa 15 km pagar laut yang rencananya akan rampung dicabut semua dalam 4 hari ke depan. Adanya dugaan tindakan ilegal dalam pembangunan pagar laut di Tangerang beserta penerbitan surat tanah kepada pihak swasta ini membuat Kejagung mulai turun tangan. Kejaksaan akan bertindak bila sudah mengantongi bukti dan informasi yang cukup kuat. Mengikuti ya secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi leading sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut sertifikat pagar laut terbit di era Jokowi. Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat pagar laut diperiksa dulu secara menyeluruh. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur. Dan di tempat lain, saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Beralih ke informasi berikutnya, perbaikan rel kereta api di Grobogan, Jawa Tengah dihentikan sementara. Seluruh pekerja difokuskan mengamankan tanggul di titik longsor. Perbaikan rel kereta api di perlintasan Papan Rejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah untuk sementara waktu dihentikan PT KAI mengingat kondisi tanggul yang masih menganga.
Para pekerja kini fokus memasang konstruksi pengamanan rel dengan memperkuat penahan banjir. Proses itu dilakukan dengan menumpuk sak berisi kerikil dan pasir di bawah tanah penyangga rel perlintasan. Upaya ini untuk mengantisipasi luapan air Sungai Tuntang saat hujan deras melanda. Karena mau bikin konstruksi darurat ini untuk menanggulangi misal ada air datang lagi. Dan untuk kedepannya ya menunggu perkembangan. PT KAI juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mempercepat pengerjaan penutupan tanggul Sungai Tuntang di samping rel perlintasan kereta. PT KAI juga meminta maaf kepada seluruh pelanggan karena semua perjalanan melalui jalur ini dialihkan dan sebagian lagi dibatalkan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Hari ke-7 pasca bencana tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, pemirsa, 1 orang korban masih belum ditemukan. Pencarian dilanjutkan dengan menyisir lokasi longsor dan Sungai Welo. Tim gabungan dari anggota TNI, polisi, BPBD, dan relawan melanjutkan pencarian 1 korban musibah tanah longsor di Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban diketahui atas nama adalah Teguh, 40 tahun, warga desa Kayu Puring yang hilang di Jembatan Tembel. Tim dibagi 2 untuk mencari di lokasi kejadian dan menyusuri Sungai Welo dari mulai Jembatan Welo ke bawah arah Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Korban longsor Petung Kriyono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Sementara korban luka 3 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 5 pekerja migran Indonesia ditembak aparat keamanan laut Malaysia di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Peristiwa penembakan ini terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 waktu setempat. Patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APPM mendapati sebuah kapal berisi 5 orang pekerja migran Indonesia yang sedang melintas di perairan tersebut. Akibat kejadian ini, 1 WNI meninggal dunia sementara 4 lainnya alami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengecam aksi brutal ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran bagi para korban. Selain itu, pemerintah juga tengah menelusuri asal daerah para pekerja migran Indonesia guna memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Survei terbaru menunjukkan makan bergizi gratis menjadi program terfavorit bagi masyarakat. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei ini mendapat apresiasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Menandai 100 hari Kabinet Prabowo Gibran, mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Kabinet.
Survei Litbang Kompas menunjukkan 80,9% responden mengaku puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan, hasil ini lebih tinggi dibandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015 lalu. Sekitar 19,1% responden lainnya menyatakan tidak puas terhadap kinerja Prabowo Gibran. Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran juga tinggi, yakni sekitar 89%. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Puan juga meminta pemerintah bekerja lebih keras. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Survei juga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik keamanan mencapai 85,8%. Di bidang kesejahteraan sosial di angka 83,7%, ekonomi 74,5%, dan hukum 72,1%. Dan menariknya pemirsa, berbeda dengan Litbang Kompas, studi evaluasi oleh Center of Economics and Law Studies, Celios, menunjukkan hasil yang kurang memuaskan terhadap penilaian kinerja Kabinet Merah Putih di 100 hari pertamanya. Studi dilakukan terhadap panelis yang terdiri dari 95 jurnalis. Nah, ini rapor merah pemirsa yang katanya hasil studi menunjukkan Presiden Prabowo Subianto rapornya 5 dari total 10 poin. Wapresnya mendapat rapor lumayan rendah ya, 3 dari 10. Dan sebagian besar responden menilai pencapaian program kerja kualitas komunikasi tidak memuaskan. Ya, kemudian studi juga menunjukkan 74% responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil, sementara sebagian lain belum terlaksana. Capaian program dinilai kurang optimal 37%. Rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik 34% saja. Kemudian tata kelola anggaran dalam kabinet juga mendapat penilaian buruk. 52% responden menilai hal tersebut sangat mengecewakan. Kemudian responden juga menilai kolaborasi antar lembaga kurang efektif, ada 46%, lalu minimnya intervensi di sektor ekonomi, yakni 31%. Masih dari hasil survei yang sama, pemirsa, dengan rendahnya penilaian, dinilai kabinet perlu melakukan reshuffle menteri. Sebab 88% responden menyatakan perlu dilakukan reshuffle pada 6 bulan pertama. Ya, sangat menarik sekali pemirsa, ada beberapa survei yang kita saksikan tadi. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan 100 hari kerja Prabowo Gibran. Kita telah terhubung dengan narasumber istimewa saya, juru bicara kantor kepresidenan Dedek Prayudi, dan juga peneliti hukum Celios Muhammad Saleh. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mas Saleh, selamat malam penonton. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Mas Dede, saya tentu sangat penasaran dengan Mas Saleh nih Mas Dede. Mas Saleh, ini ketika ada survei 100 hari kerja Presiden dan Wakil Presiden yang menilai sangat puas ya. Ternyata luar biasa, Celios justru memberi rapor merah, nggak tanggung-tanggung, presidennya 5, wapresnya 3. Ini gimana ceritanya nih, hitungnya gimana Mas Saleh? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita harus memahami bahwa tidak ada yang salah dari dua riset ini ya. Cuman yang berbeda itu adalah metodologinya. Celios memilih metodologi menggunakan survei expert judgment. Sedangkan survei-survei yang umum yang kita terima hari ini termasuk survei yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas
survei yang juga hari ini dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei, itu kan metode survei opini respon umum publik atau respon publik. Sehingga dari karakteristik risetnya sendiri tentu berbeda. Secara subjek, kalau menggunakan metode expert judgment tentu responden yang kami pilih itu berbeda. Sedangkan kalau survei opini publik relatif respondennya itu adalah random sampling. Nah, kami memilih panel. Salah satu panel yang kami pilih dalam survei ini adalah para jurnalis. Mengapa kami memilih jurnalis? Karena jurnalis kami rasa sebagai pihak yang cukup kredibel memberi penilaian dan day to day mengurusi beberapa informasi, berita, dan perkembangan. Sehingga memiliki cukup kapasitas untuk memberi penilaian. Dan metode survei expert judgment ini sering dilakukan di berbagai negara di Eropa, di Amerika. Dan hal ini hal yang biasa dilakukan, ya, karena biasanya survei expert judgment hasilnya jauh lebih presisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih spesifik dan terukur. Jadi perbedaannya lebih kepada metode survei. Kalau yang mungkin publik tanya berarti tolak ukur berhasil tidaknya itu dari expert judgment-nya atau rakyat yang merasakannya, Mas Saleh? Ya, tentu ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau menggunakan survei opini publik, kecenderungan pertanyaannya kan bersifat umum dan eksplorasi terhadap berbagai kebijakan itu kan tentu tidak mampu merepresentasikan kondisi yang sangat faktual. Berbeda tentunya dengan model survei expert judgment yang tentu kita bisa mendalami beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik ya, dan tentu respondennya juga sangat selektif ya dengan memilih individu yang memiliki kompetensi tertentu. Sedangkan survei opini publik itu biasanya random sampling ya, dan umum data yang diambil itu adalah lebih kepada mempertanyakan preferensi ya, dan persepsi. Baik, nanti supaya ditanggapi oleh Mas Dede. Jadi kita sekarang masuk ke hasil rapornya sendiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Mengapa Presiden mendapat rapor merah 5? Ya, kami menanyakan pertanyaan kepada responden mengenai beberapa hal ya. Jadi ada 5 indikator yang kami uji dalam survei ini. Pertama, capaian program. Kemudian yang kedua, kesesuaian rencana kebijakan dan kebutuhan publik. Kemudian ketiga, kualitas kepemimpinan dan koordinasi. Keempat itu tata kelola anggaran. Dan kelima, komunikasi kebijakan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa 74% responden itu menilai janji politik yang dimiliki oleh Prabowo Gibran itu belum optimal. Kemudian 39% responden mengatakan bahwa program juga belum optimal ya. Dan 52% responden menyatakan tata kelola anggaran itu mengecewakan. Dan ketika kami memberi opsi penilaian 1 sampai 10 kepada Presiden Prabowo, ya rata-rata responden yang menjawab itu memberi nilai 5. Sedangkan Gibran dari 1 sampai 10 rata-rata responden memberi nilai 3. Dan kami memilih respondennya jurnalis ya, 44 lembaga jurnalis ya, lembaga pers, media yang kredibel, kemudian dengan kurang lebih 95 responden yang kami pilih dari panel jurnalis yang kami seleksi. Oke, baik Mas Dede, sempat ada survei Litbang Kompas juga yang menyatakan publik puas, tapi sekarang Celios ini dengan expert judgment dalam surveinya ternyata rapornya merah 5 dan 3 untuk Presiden dan Wapres. Bagaimana Mas Dede? Ya, pertama-tama kami menghargai ya, kami mengapresiasi partisipasi publik ya, yang dimana mereka ya itu ikut menyaksikan, ikut memberikan penilaian, ikut mempublikasikan penilaiannya masing-masing. Dan tentu saja setiap hasil survei, setiap hasil penelitian ya, karena mereka adalah produk sains, maka harus juga disikapi secara saintifik gitu. Jadi tidak boleh disikapi secara subjektivitas politik misalnya, karena pro dengan pemerintah maka nggak percaya yang ini, percayanya dengan yang itu, atau sebaliknya karena kontra dengan pemerintah lalu percayanya milih-milih mau yang mana gitu, kurang lebih gitu ya. Nah, terkait dengan kedua survei yang
sedang kita bahas ini, tentu saja saya sepakat betul ya dengan Mas Saleh bahwa ini adalah dua survei yang sangat berbeda sekali. Yang pertama itu dia adalah survei kuantitatif yang menggunakan metode random sampling ya. Yang ditanyakan di sana kemudian adalah persepsinya, maka di sana jumlah sampelnya dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Dan Litbang Kompas itu cukup kredibel ya, karena dalam hal ini sudah memiliki pengalaman yang panjang yang menggunakan metode yang sama di survei-survei yang berbeda, dan tentu saja layak untuk dijadikan referensi. Dan terkait dengan survei Celios, kami juga mempelajari tentu saja, karena kami menginginkan untuk mendapatkan masukan-masukan gitu ya. Jadi bahwa kemudian survei dari Celios ini mengindikasikan nilai kami ini tidak baik-baik banget atau mungkin malah tidak baik gitu ya. Ini kan kami ingin mencari masukan. Tapi begini, menurut hemat kami, panel expert judgment itu untuk menjadi seorang expertnya di sana itu sangat berat ya. Orang tersebut harus memiliki reputasi ya dalam menilai kinerja orang ataupun lembaga orang lain gitu. Jadi orang tersebut harus memiliki jejak riset ya, menilai kinerja lembaga atau seorang individu. Dan di dalam penilaiannya tersebut ya, itu tidak boleh menggunakan perasaan atau subjektif, tapi dia harus menggunakan data dan informasi yang valid atau objektif. Dia juga harus menggunakan metode yang teruji dan komprehensif ya. Jadi indikator-indikator yang dipakai untuk menilai kinerja itu harus jelas apa yang diukur, bagaimana cara mengukurnya ya, dan harus jelas lah bagaimana ukurannya itu seperti apa. Tidak boleh memakai perasaan. Nah, tapi satu yang saya catat dari survei Celios ini, jadi begini, kalau expert judgment ini kan dia nggak perlu banyak ya respondennya, dia nggak perlu banyak informannya ya, karena ini bukan survei persepsi. Tapi yang penting orang-orang yang terlibat di sana itu harus berlatar belakang dari bidang-bidang yang memang dinilainya, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa dia disebut expert. Jadi karena ini urusan publik ya, dan menyangkut etika, maka wajib sebenarnya di dalam keilmuannya ya, untuk anggota panel itu dipublikasikan sehingga bisa kita trace ya, terkait dengan ekspertisnya ya, terkait dengan kredibilitasnya dan lain-lain. Nah, sayang sekali inilah yang tidak kami temukan dari survei yang dirilis oleh Celios. Jadi kami sudah membaca juga ya survei dari Celios tersebut, karena setiap survei kami bedah, termasuk yang dari indikator hari ini yang menemukan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu 79%. Artinya masih di dalam margin of error selisihnya dengan Litbang Kompas. Jadi semuanya kami perhatikan ya. Kalau memang tingkat kepuasannya tinggi, maka bagi kami ini adalah sebuah apresiasi. Maka bagi kami ini artinya publik menilai bahwa kami sudah berada di track atau rel yang tepat dan melaju dengan kecepatan yang tepat. Tapi di sisi lain, bagi kami ini juga sebuah PR, karena memaintain kepuasan yang tinggi itu bukan kerja mudah gitu ya. Apalagi kita kalau bisa malah meningkatkan. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang temuan-temuan yang nilainya kurang bagus. Ini kami bukan saja yang di Kompas misalnya ya, di bagian ekonomi itu, di bagian lapangan pekerjaan, memang inilah yang paling menjadi PR kami. Walaupun nilainya nggak jelek-jelek banget, tapi inilah PR kami. Dan kami lihat data ya, ternyata angka pengangguran itu terus turun kok. Sebenarnya terus turun. Tapi kalau kita bedah kembali ya, kami harus fair bahwa di sini ada pergeseran ya, dari yang tadinya orang bekerja di sektor formal menjadi informal. Jadi hal-hal seperti ini kami dengan fair ya, kami dengan objektif ya, kami dengar sebagai sebuah masukan, dan tentu saja kami mengapresiasi mengapresiasi apa yang menjadi opini publik, yang menjadi masukan dari para expert. Demikian. Oke, saya langsung ke Mas Saleh kalau gitu. Gimana Celios membuat surveinya, memastikan orang-orang yang terlibat benar-benar expert di bidangnya dan tidak terikat dengan arah politik manapun? Oke, yang pertama, karena survei kami expert judgment, justru survei kami yang jauh lebih tidak bias dan objektif. Berbeda dengan survei yang menggunakan opini publik ya, yang random sampling. Yang pertama, kami melibatkan 95 jurnalis di 44 lembaga media di Indonesia. Kemudian yang kedua, kami bagi para expert itu pada 4 bidang. Pertama bidang ekonomi, kedua bidang hukum dan HAM, ketiga bidang sosial politik,
keempat bidang lingkungan. Sehingga expert judgment yang kami minta untuk memberi respon itu berdasarkan desk masing-masing pada media dan keahlian teman-teman media di masing-masing bidang. Lalu tadi Mas Uki menanyakan bagaimana mengenai keahlian dari panel juri yang kami berikan. Justru teman-teman sebagai panel juri yang kami pilih itu media, jurnalis. Mengapa jurnalis kami pilih? Karena hampir setiap hari teman-teman jurnalis itu berkutat dengan informasi dan berita. Nah, maka survei ini kami memilih ya, panelisnya adalah jurnalis karena kami merasa mereka cukup representatif untuk memberi penilaian. Mengenai metodologi dan laporan, justru riset kami ini adalah riset yang merilis laporannya secara utuh, ya, menyebutkan dan menjelaskan metodologinya secara terbuka, sehingga siapapun bisa menilai dan bisa memberi respon. Di samping itu, sesungguhnya survei opini publik itu justru memiliki kelemahan yang cukup signifikan apabila kita meminta mereka untuk mengevaluasi hal-hal yang sifatnya sangat substantif. Misalkan, ya, survei opini publik itu punya kelemahan rentan terhadap opini yang subjektif. Oleh karena itu, kami justru mengambil mainstream yang berbeda di Indonesia, mengharapkan bahwa beberapa lembaga survei, termasuk pelaku-pelaku survei dan para peneliti, menggunakan metode yang jauh lebih sensitif untuk mengukur kinerja yang sangat holistik penilaiannya, sehingga sangat sulit rasanya apabila ya, kapasitas pemerintahan, evaluasi pemerintahan diukur berdasarkan persepsi. Dan kalau saya lihat beberapa survei, termasuk survei yang hari ini dirilis oleh salah satu lembaga survei, mayoritas respondennya itu adalah para responden yang latar belakang pendidikannya itu SD ke bawah 37%. Sedangkan lulusan SMP SMA itu kurang lebih 31%. Nah, kami bisa meyakini bahwa metode expert judgment jauh lebih kredibel dan bisa memberikan analisis yang jauh lebih mendalam, hasil yang lebih objektif dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang sangat spesifik dan detail. Tentu inilah yang kami dorong, sehingga metode inilah yang kami pilih, yang kami pakai untuk menganalisa evaluasi kebijakan pemerintah. Baik, Mas Saleh dan Mas Dede, ini kita kan membahas tentang Litbang Kompas, kemudian barusan juga survei Selyos. Ini ditambah lagi nih semuanya. Kita simak hasil survei dari lembaga survei LSI Deni JA. Ya, Mas Dede dan Mas Saleh, kalau kita lihat survei menunjukkan makan bergizi gratis jadi program jangkar Presiden Prabowo ini paling disukai dengan mencatat skor tertinggi 8,4. Ini survei LSI ya. Lalu diikuti dengan renovasi sekolah yang mencapai skor 8 dan swasembada pangan yakni 7,8. Dua program lainnya juga menuai skor tinggi yakni perbaikan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional. Oke, saya kembali ke Mas Dede kalau begitu. Mas Dede, panel juri dari media dan jurnalis melibatkan 95 jurnalis di 44 lembaga media. Apakah ini cukup, Mas Dede, membuktikan survei Selyos sebenarnya cukup tajam? Iya, dapat disimpulkan berarti itu adalah kesimpulan dari para jurnalis yang terlibat, kurang lebih seperti itu ya. Sementara survei persepsi itu mewakili persepsi publik secara umum. Jadi memang kita tidak bisa menyikapinya apple to apple gitu. Jadi memang ini secara metodologi sudah berbeda. Dan terlepas dari nama expertnya yang tidak dirilis, kemudian ruang bagi publik untuk men-trace expert-expert tersebut apakah betul-betul memiliki expertise di bidangnya, itu juga tidak dirilis. Tapi yang jelas kami tetap memandang bahwa Selyos memiliki kredibilitas. Jadi ini bagaimana soal kesimpulannya aja, Mas Yudi. Jadi kesimpulannya ya memang panel-panel ya orang-orang yang terlibat di dalam panel tersebut yaitu sekitar 95 orang jurnalis yang terbagi-bagi di dalam pembidangan ya, pembidangan di masing-masing kantor berita mereka. Itulah penilaian mereka terhadap kinerja dari pemerintahan
Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu yang dapat kami simpulkan untuk survei dari Selios. Sementara kalau survei dari yang lain ya, termasuk LSI Indonesia, termasuk survei dari Indikator ataupun Litbang Kompas, ini kan survei kuantitatif yang murni ya. Artinya pertanyaannya itu pertanyaan yang apa ya namanya ya, yang memang desainnya itu memang kuantitatif gitu. Desainnya itu memang melibatkan banyak sekali responden, dan ini memang ditujukan untuk menangkap persepsi publik secara umum gitu, bukan hanya menangkap persepsi sebuah elemen masyarakat, bukan menangkap persepsi dari sekelompok orang berdasarkan profesi, misalnya seperti itu ya. Yang di mana itu dua-duanya sah-sah saja, dan dua-duanya tentu saja kami pertimbangkan terkait dengan hasil-hasil yang dirilis dari masing-masing survei. Demikian Mas Yudi. Artinya Mas Dede, bukan berarti yang hasil surveinya bagus-bagus aja yang dilihat ya, tapi yang hasilnya dari Selios. Jadi Presiden Prabowo sudah bilang, Mas Yudi, bahwa yang namanya kritik itu ibaratnya seperti obat. Kalau diminum memang di lidah terasa pahit gitu, tapi dia menyehatkan. Dibandingkan dengan misalnya kita makan gula-gula terus nih yang manis-manis ya, lama-lama kita malah kena diabetes lagi kan, lebih seperti itu ya. Jadi yang namanya persepsi publik, yang namanya survei menggunakan metode expert judgment dan lain-lain, ini tentunya kita terima sebagai masukan ya, baik buruknya. Dan untuk menelaah dan mengambil kesimpulannya tentunya kami melihat lagi metodologinya seperti apa, sehingga kesimpulan yang kami tarik itu juga bisa lebih tepat dan lebih inline dengan tujuan dari survei tersebut. Demikian Mas Yudi. Baik, Mas Saleh, kalau bagi-bagi rapot itu kan kalau misalnya nilainya ada bagus nggak bagus, nah kalau yang paling merah nih di rapot presiden ini, apa yang mungkin bisa disampaikan ke Mas Dede supaya bisa dievaluasi sama pemerintah? Baik, 74% responden itu menilai janji politik itu belum optimal ya. Dan yang cukup signifikan itu adalah 52% responden itu menilai tata kelola anggaran itu mengecewakan. Hal ini tercermin misalkan pada belakangan ini pemerintah cukup sibuk melakukan perombakan terhadap struktur APBN, bahkan ada keinginan untuk melakukan penaikan PPN dan mencari beberapa skema-skema keuangan lain untuk mendorong program prioritas pemerintah. Nah, responden menilai cukup signifikan negatif terhadap hal ini, dan responden juga menilai sektor ekonomi minim intervensi sebesar 31%. Responden menilai minim intervensi. Kenapa kemudian Selios hadir dengan metode expert judgment dan sangat berbeda dengan mayoritas lembaga survei lainnya? Karena kami mengharapkan memang ada model yang terbuka yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai KPI kementerian. Karena sampai hari ini memang kita publik ya, masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terbuka terhadap KPI dari masing-masing kementerian. Dan biasanya KPI kementerian itu kan dikelola oleh Sekretariat Kabinet Presiden. Nah, maka publik akhirnya kami harapkan bisa melakukan pemantauan. Dan studi ini kan hadir sebagai keinginan kritis masyarakat untuk melihat dan besarnya harapan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran agar bisa jalan sesuai dengan janji-janji politik yang diberikan. Nah, maka studi kami ini adalah studi alternatif yang bisa dipelajari sebagai bagian dari rasa kritis masyarakat kepada pemerintahan. Mas Saleh, ada nggak program-program yang menjadi favorit dari hasil survei tersebut? Misalnya makan bergizi gratis atau soal pemeriksaan gratis? Karena saya lihat dari hasil survei ini belum ada yang memberikan penilaian terhadap hal-hal tersebut seperti itu. Oke, karena studi ini fokus pada penilaian terhadap kualitas kementerian, justru studi ini memberi beberapa catatan terhadap kementerian-kementerian tertentu. Misalkan kami menilai ada beberapa menteri dengan kinerja yang buruk ya, ada 5 di sana. Natalius Pigai dengan skor minus 113, kemudian yang kedua Budi Ari dengan skor minus 61, kemudian yang ketiga ada Bahlil Lahadalia minus 41, ya, ada Raja Juli Antoni minus 36, dan ada Yandri Susanto minus 28. Nah, dalam konteks ini kami ingin mengevaluasi beberapa program ini, dan kami pun mendalami hal-hal yang kurang. Terkait dengan program yang favorit ya, sesungguhnya dalam studi yang lain kami juga melihat MBG ini, makan bergizi gratis, sebagai salah satu program yang
sangat diminati oleh masyarakat. Tetapi di luar daripada itu, ada beberapa catatan yang dalam studi yang berbeda kami juga berikan catatan ya mengenai tata kelola dan penyelenggaraan makan bergizi gratis. Artinya memang kami fokus pada kinerja masing-masing kementerian. Dan dalam waktu 6 bulan ke depan, survei ini juga memberi rekomendasi beberapa menteri yang perlu direshuffle. Di antaranya Raja Juli Antoni, Budi Aris Setiadi, Bahlil Lahadalia, Natalius Pige, dan Yandri Susanto. Hal ini berdasarkan pada kinerjanya dan beberapa kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial. Seperti contoh misalkan Raja Juli Antoni atau Kementerian Kehutanan itu kan memiliki semacam rencana untuk melakukan perluasan kawasan kehutanan untuk food estate. Itu ternyata memperoleh respon yang cukup negatif dari para panelis. Oke, baik. Makan bergizi gratis ternyata juga disoroti ya. Kalau pemeriksaan kesehatan gratis belum ada yang membahas hal itu ya, Mas Saleh? Ya, kami belum ada studi untuk kesehatan. Oke, baik. Saya bertanya hal itu karena kita lihat dulu informasi berikut ini di mana untuk menyukseskan program Jangkar Presiden Prabowo, Pratikno, Menko PMK mengajak semua pihak untuk bersama-sama ikut serta mensukseskan program pemeriksaan gratis. Kita lihat berikut ini pemirsa. Bagaimana kita tahu ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan ya sebanyak mungkin lah. Kami juga senang juga ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Nah, karena sambutannya tinggi, tentu saja kita juga tidak ingin mengecewakan masyarakat. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari semua pihak, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mulai dari Pemprov, Pemkab, Pemkot sampai pada level desa dan kelurahan, mohon dukungannya. Dan juga TNI dan Polri, kita punya pengalaman luar biasa dalam penanganan COVID yang lalu. Jadi kami mohon dukungan juga dari TNI Polri, termasuk dari swasta dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ya, itu tadi adalah program pemeriksaan gratis. Mas Dede, menarik ya, Celios ini tidak hanya memberikan konten, nilai ya kepada Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga mengkritik bahkan berani menyampaikan usulan reshuffle kepada Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, Budi Ari, Menteri Koperasi, kemudian Bahlil Lahadalia, Menteri Energi, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Seperti apa tanggapan Istana? Ya, sekali lagi sah-sah saja ya, karena itu namanya juga usulan, itu namanya juga aspirasi dari sebagian kalangan di masyarakat, dan tentu saja kami menangkap masukan-masukan tersebut, gitu. Tapi kan yang jelas sebelum long weekend atau libur panjang ini kita mulai, kemarin itu Presiden sudah melakukan rapat kabinet ya, dan dalam rapat kabinet tersebut Presiden Prabowo sudah menyatakan apresiasinya kepada jajaran kabinet Merah Putih. Dan di dalam tubuh pemerintahan sendiri hingga saat ini memang yang namanya reshuffle itu belum dibahas, belum direncanakan, belum diwacanakan gitu. Bahkan Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya target 100 hari. Yang ada itu target ya memang kalau misalnya teknokrat BUMN itu kan target kalaupun kinerja, yaitu progres dari apa yang sudah dikerjakan itu bisa saja 6 bulan, bisa saja 3 bulan, dan lain-lain. Menilai kinerja seorang menteri, seorang wakil menteri, seorang kepala lembaga ya dalam hitungan 3 bulan hanya berdasarkan insiden-insiden yang muncul ke media, tentu saja ini tidak fair. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi setidaknya masukan-masukan ini tentu saja kami catat, kami rekam, kami hargai, kami apresiasi, dan monitoring serta evaluasi di dalam tubuh pemerintahan
itu terus berjalan dan sejauh ini Presiden Prabowo masih sekali lagi masih cukup puas dengan kinerja Kabinet Merah Putih. Tapi yang harus digarisbawahi Mas Yudi, tidak ada itu yang namanya kinerja menteri secara terpisah. Tidak ada yang namanya kinerja kementerian secara terpisah. Saya ambil contoh misalnya program makan bergizi gratis. Di sini bukan program yang single sector. BGN sebagai leading sector misalnya di sini hulunya di hulunya tuh ada Kementerian Kelautan Perikanan, ada Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian di tengah-tengah di dalam ekosistem tersebut ada Badan Gizi Nasional sebagai leading sector yang kemudian mendistribusikan makanan-makanan tersebut ke sekolah-sekolah. Di sana ada Kementerian Dikdasmen atau kepada ibu menyusui, ibu hamil dan balita itu didistribusikan kepada Posyandu, ini kepada Kemenkes dan lain-lain. Juga program pemeriksaan kesehatan gratis karena untuk menghindari penumpukan orang yang akan diperiksa maka di split untuk anak-anak sekolah itu nanti periksa kesehatannya di sekolah-sekolah, kurang lebih demikian. Jadi tidak ada program menteri yang berdiri sendiri, semuanya adalah program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran yang sudah termaktub di dalam visi misi Astacita. Jadi tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi Astacita. Demikian Mas Yudi. Sayang waktu kita terbatas, sebenarnya banyak yang ingin saya bahas. Tapi tadi menarik juga tuh Mas Dede usulan dari Mas Saleh bagaimana kita memiliki akses terbuka terhadap KPI kementerian. Mungkin itu nanti bisa disampaikan ke pemerintah. Mas Dede, terima kasih. Mas Saleh, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Terima kasih Mas Yudi. Selamat terima kasih Mas Saleh. Kita nanti berbincang lagi. Selamat malam. Pemirsa, sambut libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, PT KAI siapkan 400 lebih perjalanan kereta. Selengkapnya usai jeda tetaplah di Sindo Prime. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, di Simpang Gadok arah Jakarta menuju Puncak lalu lintas ramai lancar di libur panjang dan jelang libur Imlek ini. Sore tadi ada pemberlakuan sistem satu arah lalu lintas kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Ini dilakukan untuk mengurai kepadatan yang sudah terjadi sejak pagi tadi. Mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap juga, serta sistem jalan satu arah untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Puncak, pemirsa. Ya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat malam Brigadir Treslinda, silahkan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Yudi dan pemirsa. Untuk menemani kegiatan libur panjang Anda, kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Nagrag Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Cilengsi yang akan mengarah ke Cibubur saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan di arah sebaliknya Cibubur yang akan mengarah ke Cilengsi juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita tinggalkan Simpang Nagrag, selanjutnya kita beralih ke Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Pemirsa, dari pantauan CCTV kami sampai saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke Puncak terlihat memang masih ramai, cenderung padat di sana, di mana dominasi kendaraan juga dengan kendaraan berplat nomor Jakarta dan sekitarnya. Dan hal ini masih berlangsung dari pagi hingga saat ini. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan Anda dalam perjalanan libur ke arah Gadok, Jawa Barat. Kita tinggalkan Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Berbeda dari Pos Pol Ciawi tadi, di Bandung ini nampak dalam keadaan ramai lancar, di mana terlihat peningkatan volume kendaraan ini ke arah
Suropati dari arah Pasteur di jalur arteri, di mana di sana terdapat pusat kuliner sehingga memang dominasi kendaraan ke arah Suropati ini akan terus meningkat dengan aktivitas libur masyarakat yang akan mencari jajanan kuliner di Bandung ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan Juanda Atas yang akan mengarah ke Juanda Bawah saat ini dalam keadaan ramai lancar. Kami harapkan Anda untuk mengikuti rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada demi terciptanya keamanan serta keselamatan dalam berkendara. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Malioboro, Yogyakarta. Terlihat di sana aktivitas masyarakat cukup padat yang melakukan kegiatan libur di kawasan Jogja ini. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat aktivitas masyarakat di kawasan ini juga mempengaruhi jalannya arus lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja maupun arus lalu lintas dari arah Pasar Kembang yang akan mengarah ke Jalan Abu Bakar Ali. Untuk itu pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan kendaraan tradisional di kawasan ini, dan aktivitas masyarakat di Jogja ini akan terus berlangsung hingga libur hingga libur panjang ini berlangsung. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas tentunya selalu berhati-hati, ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, kemudian patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, pastinya kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Terutama patuhilah aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri. Kembali ke rekan saya Yudi, silakan. Terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Yang menyambut libur panjang periode Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta menyiapkan 411 perjalanan kereta api untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. 411 perjalanan disiapkan selama 4 hari terakhir sejak Jumat 24 Januari hingga Senin 27 Januari 2025. Ada 140.000 lebih penumpang telah berangkat dari stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. 69 kereta jarak jauh beroperasi setiap hari pemirsa, yang terdiri dari 36 kereta, kemudian stasiun Gambir dan juga Senen ya. Hingga hari ini sebanyak 178.000 lebih tiket telah terjual atau setara dengan 79% dari kapasitas yang disediakan pemirsa. Lantas seperti apa situasi stasiun Pasar Senen malam ini pemirsa? Informasi selengkapnya kita akan sapa rekan Jen Cahyani. Halo, selamat malam Jen. Sudah berapa penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen hingga malam hari ini, Jen? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk hari ini calon penumpang dan juga penumpang yang berangkat dan akan berangkat dari stasiun Pasar Senen berdasarkan data yang kami terima dari PT KAI Daob 1 Jakarta, hari ini ada 27.000 tiket atau kursi yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Kalau situasi saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, di belakang saya ini memang tidak terlalu ramai atau tidak ada kepadatan yang
signifikan di stasiun Pasar Senen sendiri. Karena kalau kita melihat dengan data keberangkatan sendiri, hari ini 27.000 kursi keberangkatan, dan yang tertinggi dipegang pada hari Jumat lalu, yakni dengan keberangkatan 38.000 kursi atau penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan sementara itu kalau untuk data secara keseluruhan pada periode libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek kali ini, dari Daob 1 Jakarta sudah memperjualbelikan tiket yang sudah habis 178.000 tiket, dan ini okupansinya 79%, yang artinya masih ada sekitar 20% tiket yang tersisa atau yang masih tersedia diperjualbelikan. Dan untuk data dari 178.000 tiket yang terjual habis tersebut, kalau dari stasiun Pasar Senen sendiri ada 107.000 tiket. Kemudian dari stasiun Gambir 68.000 tiket, dan sisanya dari beberapa stasiun lain di Daob 1 Jakarta. Dan kalau tadi kami pantau dari calon penumpang sendiri yang akan berangkat menggunakan mode transportasi kereta api, menyampaikan kalau mereka memilih mode transportasi kereta api karena kenyamanannya. Mulai dari pemesanan tiketnya sendiri yang saat ini sudah bisa dipesan melalui daring atau online, kemudian pelayanannya dari PT KAI sendiri, kemudian dari bentuk atau kebersihan dari gerbong kereta itu sendiri, ya kalau saat ini memang sudah ada banyak kereta yang sudah diperbarui, kemudian meningkatkan kenyamanan dari penumpang sendiri yang menggunakan mode transportasi kereta api. Jadi calon penumpang ini menyampaikan mereka nyaman mudik atau pulang ke kampung halaman menggunakan kereta api karena nyaman dan juga praktis. Dan kalau untuk jam keberangkatan favorit, kalau tadi kami pantau memang jatuh pada sore hari yang cukup ramai meskipun tidak ada kepadatan. Kalau malam hari saat ini berkurang keramaian atau kepadatannya berkurang, namun kita akan pantau pada esok hari karena masa libur panjang ini masih sampai tanggal 29 Januari 2025 nanti untuk libur panjang Imlek, dan kita akan pantau kalau 2 hari terakhir kemungkinan 28-29 ini sudah memasuki arus balik ya dari beberapa kota di Pulau Jawa menuju ke Jakarta. Nanti akan kami update informasinya kembali ke Anda, Yudi. Baik, 178.000 tiket telah terjual di stasiun Pasar Senen. Terima kasih Jane atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Jane. Pemirsa, arus lalu lintas di jalur objek wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat terpantau kembali padat. Dan untuk mengantisipasinya, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi melakukan rekayasa lalu lintas. Beginilah situasi arus lalu lintas menuju objek wisata Lembang di Jalan Setiabudi, Bandung. Antrian terlihat dari arah Bandung menuju Lembang. Wisatawan dari berbagai daerah memanfaatkan libur panjang di tempat wisata yang ada di Lembang. Mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur objek wisata Lembang, Satuan Lalu Lintas melakukan beberapa rekayasa seperti pengalihan arus dan one way. Beberapa personil di titik-titik rawan kemacetan, terutama di tempat wisata maupun memakan. Untuk mengatasi kepadatan tersebut, kita lakukan CP one way demikian. Kendaraan milik pribadi baik lokal maupun kendaraan luar Bandung terlihat terus berdatangan ke Lembang untuk menghabiskan masa liburan. Kemacetan di kawasan Lembang terus terjadi hingga berakhirnya libur Imlek. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu kemacetan parah terjadi di ruas jalan kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ribuan kendaraan wisatawan dari berbagai daerah jalan masuk ke Jalan Malioboro. Pemirsa, jalur masuk menuju Malioboro padat sekali seperti Anda lihat ini. Ini di Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali. Ribuan kendaraan melintas di sini seperti yang kita saksikan, pemirsa. Selain kemacetan di Jalan Malioboro, ribuan wisatawan dari berbagai daerah hari ini juga terlihat tumpah ruah di sepanjang pedestrian di Yogyakarta. Pada masa libur panjang ini keramaian wisatawan di Malioboro diprediksi terjadi hingga Rabu mendatang.
Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, warga mulai berburu pernak-pernik khas Imlek di kawasan Petak 9 Glodok, Pancoran, Jakarta Barat. Pedagang meraup keuntungan berlimpah. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, kawasan Pecinan Glodok mulai dipenuhi warga yang berburu pernak-pernik Imlek. Mulai dari angpau, lampion, dekorasi rumah, hingga patung. Dijual dengan harga bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kawasan Pecinan Glodok masih menjadi pusat perbelanjaan favorit warga untuk berburu pernak-pernik Imlek. Karena selain barang yang ditawarkan cukup lengkap, harganya juga relatif murah. Lihat suasana sama beli pernak-pernik, beli bando sama beli kipas. Untuk harga jual di sini gimana sih menurut Ibu? Ya, harga jualnya terjangkau. Datang dari mana? Dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Sengaja Iya. datang sini ya? Iya, diajakin ibu saya. Pedagang menyebut pernak-pernik seperti lampion dan angpau menjadi barang yang paling diminati oleh pembeli. Omset penjualan pernak-pernik jelang perayaan Imlek bahkan mencapai jutaan rupiah. Alhamdulillah meningkat sekarang. Ramai ya, udah ramai. Untuk per hari berapa Pak? Bisa kira-kira Pak? Untuk per hari satu tempat bisa 7 sampai 8 juta. 800 ribu atau? 7 sampai 8 juta. 8 juta Pak? Itu Ya. untuk biasanya yang diburu apa Pak? Yang diburu ampau sama lampion putar kayak gitu. Ini dagangnya sampai kapan Pak? Dagangnya sampai tanggal 28. Keramaian warga yang datang ke Pecinan Glodok untuk membeli pernak-pernik Imlek mendatangkan keuntungan bagi pedagang di lokasi yang terkenal sebagai Chinatown Jakarta ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, warga Surabaya, Jawa Timur juga mulai berburu pernak-pernik Imlek, pemirsa. Warga memburu baju Cheongsam, lampion, dan angpau, serta pernak-pernik menarik lainnya. Mendekati perayaan Tahun Baru Imlek, warga keturunan Tionghoa di Indonesia mulai berburu pernak-pernik Imlek. Salah satunya terlihat di sebuah mal di kawasan Jalan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Lampion dengan berbagai ukuran, baju Cheongsam, khas budaya Cina, angpau, serta masih banyak pernak-pernik lainnya yang diburu warga. Selain itu, replika hewan ular yang merupakan Sio Imlek tahun 2025 juga menghiasi stand yang menjual pernak-pernik Imlek. Pak, beli baju. Beli baju. Selain beli baju, beli apa biasanya Pak? Biasanya sih ya beli kayak makanan, kayak ini, angpau ya. Angpau ya. Oke, harapannya apa ini Bu di Imlek tahun ini Bu? Semoga banyak berkatnya, bisa berkumpul bersama keluarga besar, terus bisa masuk penghormatan ke leluhur juga. Kita kan ada sembahyang di sini rumah. Menurut pedagang, pernak-pernik Imlek mulai diburu sejak sebulan terakhir. Bahkan penjualan mereka meningkat hingga 50% lebih jika di 2 minggu sebelumnya. Gimana, laris atau banyak yang beli? Lumayan ya. Yang paling banyak dibeli apa ini? Baju sama lampion. Lampion. Soal harga pernik dan perlengkapan Imlek ini cukup bervariasi, mulai dari 5 ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek mendatangkan berkah bagi produsen kue keranjang yang merupakan kue legendaris khas Imlek. Salah satu produsen kue keranjang di Jalan Tukangan, Danurejan, Yogyakarta kebanjiran order hingga 1,5 ton jelang Hari Raya Imlek ini. Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek mendatangkan berkah bagi produsen kue keranjang yang merupakan kue legendaris khas Imlek. Salah satunya produsen kue keranjang di Jalan Tukangan, Danurejan, Yogyakarta kebanjiran order jelang Hari Raya Imlek ini. Berdiri sejak 1960-an, pembuatan kue keranjang di sini turun-temurun dan masih dibuat secara tradisional.
Semua proses pembuatan kue masih dengan cara manual. Proses memasaknya pun masih menggunakan kompor minyak tanah selama 7 jam. Proses tradisional ini masih dipertahankan untuk menjaga cita rasa yang khas. Tingginya permintaan kue keranjang pada perayaan Imlek tahun ini membuat produksi kue keranjang di sini mencapai 1,5 ton. Tahun ini? Ya agak turun tahun ini ya, 1,5 kali. 1,5 ton. Kalau pengiriman ini sampai mana saja sih penjualannya? Ya sampai Bongbong, Malang, terus Malang, ya agen-agen. Untuk harga Ci, ini tahun ini ada kenaikan nggak Ci? Ini harganya? Kenaikan dikit. Iya. Rasa yang khas dari kue keranjang Jalan Tukangan menjadi legenda di Yogyakarta. Untuk 1 kilogramnya dibanderol dengan harga Rp54.000. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Dan jelang perayaan Imlek, warga juga mulai berburu ikan bandeng di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pedagang ikan bandeng ini mengaku omset mereka penjualannya makin meningkat jelang Imlek. Beginilah antusias warga mendatangi lapak penjualan ikan bandeng yang berada di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sini, ikan bandeng dijual musiman. Tak hanya warga Tionghoa, namun warga Betawi juga terlihat ikut berburu ikan bandeng yang disajikan sebagai salah satu menu makanan, seperti pindang bandeng dan bandeng kecap atau bandeng pucung, di momen perayaan Imlek yang jatuh pada Rabu 29 Januari 2025. Para pedagang ikan bandeng musiman ini mengaku omset penjualan mereka meningkat dalam sehari. Mereka mendapat perolehan keuntungan mencapai Rp1,5 juta. Harga ikan bandeng dijual para pedagang di lokasi mulai dari Rp75.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Harga ini lebih mahal dibanding hari biasanya. Peningkatan omset sudah dirasakan dalam 1 minggu ini. Alhamdulillah. Biasanya? Biasanya 5 kali di 1 minggu. Tiap tahun jualan di sini, Bu? Iya. Setiap tahun jualan di sini. Untuk harganya sendiri berapa aja sih, Bu? Variasi sih dari mulai 75 sampai 90. Tradisi sih dia, Mam. Tradisi ya? Buat masak bandeng pucung atau bandeng kecap lah katanya. Tradisi membeli ikan bandeng untuk dimasak dalam hidangan saat perayaan Imlek dipercaya warga Tionghoa dapat mendatangkan kemakmuran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan supporter antar kepulangan mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong ke negaranya. Selengkapnya usai jeda, Sindo Prime segera kembali. Usai diberhentikan PSSI, mantan pelatih timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Sinteyong pulang kampung ke Korea Selatan. STY pulang menggunakan pesawat Korea Airlines pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Usai diberhentikan oleh PSSI, pelatih timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Sinteyong pulang kampung ke Korea Selatan. STY bersama rombongannya pulang ke Korea Selatan pada hari Minggu pukul 21:50 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki bandara, STY menyampaikan harapannya bagi timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada PSSI. 사실 뭐 어떻게 보면 지금 있는 대표 선수들은 다 내 자식 같은 친구 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 새로운 감독하고 잘 케미를 맞춰서
꼭 2026년 월드컵을 특히 땄으면 좋겠다. 꼭 그것은 당부하고 싶다. 에릭 협회장을 비롯해서 있는 동안 에릭 협회장, PS사이 다 고맙게 생각하고 너무 감사하다. Kepulangan STE diantar komunitas supporter timnas yaitu La Grande Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Syareza Zanski, Pandu Priyo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Video Handi pamit pemirsa, sehat selalu untuk Anda ya. Sampai jumpa.